Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah membuka link yang sudah saya berikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Nah, adapun tema pada pertemuan kedua ini adalah mengenai himpunan. Nah, dosen pengampunya saya sendiri Hilfatul Hamidah, program studi ekonomi syariah ya, semester 2. Nah, pengertian himpunan yang pertama, himpunan adalah sekumpulan objek yang diberikan batasan serta dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, tipe objek benda atau simbol yang secara kolektif membentuk suatu himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota dari himpunan tersebut. Nah, himpunan ditulis atau dinyatakan dengan notasi berarti di dalam kurung ya. Dan anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal tersebut. Nama suatu himpunan ditulis dengan huruf kapital. Nah, untuk lebih memahaminya akan kita bahas mengenai contohnya. Contoh dari himpunan tersebut. Nah, mungkin kalian sering mengenalnya ya, sering dengar namanya himpunan dari SD, SMP, SMA kalian sudah mempelajarinya. Nah, untuk itu kita pada kesempatan kali ini kita membahas himpunan juga, tapi bagaimana penerapan dalam ekonomi syariahnya. Itulah perbedaannya ya. Nah, di sini ada dua ya himpunan. Ada dua cara untuk menulis suatu himpunan. Yang pertama ada roasted method, ada rule method. Nah, yang pertama cara tabulasi atau roasted method adalah cara tabulasi. Suatu cara dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Nah, sedangkan cara pencirian adalah suatu cara dengan menyebutkan karakter tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, langsung masuk saja ke contoh. Nah, contoh yang pertama adalah A adalah himpunan semua jurusan di FEB UNUD. FEB itu Fakultas Ekonomi Bisnis UNUD ya. Ceritanya ini ada Universitas NUD-nya itu apa ya? Ya pokoknya ada universitas namanya UNUD gitu ya, kita kenal sebagai UNUD. Nah, di Fakultas Ekonomi Bisnis. A adalah himpunan semua jurusan, berarti jurusannya kan ada kedokteran, ada teknik, ada psikologi, ada pendidikan, ada kimia, ada teknik fisika, ada pendidikan fisika, kemudian ada pendidikan agama Islam, ada tafsir hadis, ada hukum Islam, ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah gitu ya, banyak sekali ya berarti ya. Nah, himpunan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, A sama dengan dalam kurung kurawal EP, manajemen, akuntansi. Nah, berarti di dalam kurung itu adalah mahasiswa manajemen dan mahasiswa akuntansi, jurusan manajemen dan akuntansi. Nah, kedua A, X jurusan di FEB UNUD. Nah, di FEB UNUD itu ada apa saja? Misalkan ada jurusan manajemen, akuntansi, kemudian pendidikan ekonomi, kemudian ada ekonomi murni, ada ekonomi syariah gitu ya, misalkan. Nah, itu hanya misalkan ya, berarti jurusan-jurusan yang ada di FEB UNUD. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu ada merah, kuning, hijau. Nah, himpunan yang pertama berarti pernyataan yang pertama adalah B sama dengan dalam kurung kurawal merah, kuning, hijau. Nah, kedua warna lampu lalu lintas. Nah, hampir sama ya ini ya. Pertama dan kedua itu pernyataannya sama, akan tetapi pernyataan yang pertama itu adalah merupakan cara tabulasi dan
Untuk cara yang kedua itu merupakan cara pencirian, ciri-cirinya. Kemudian jenis himpunan dan diagram Venn. Nah, jenis himpunan ini ada banyak sekali ya. Nah, yang pertama adalah kalau tidak salah ada 7. Nah, yang pertama himpunan berhingga dan tak terhingga. Nah, mungkin langsung saja ke contoh ya. Himpunan berhingga misalkan jurusan di FEB Unut itu kan berhingga ya, paling ada 3 misalkan ekonomi, akuntansi dan keuangan misalkan ya, ada 3 jurusan misalkan. Kemudian yang pernyataan yang kedua B, ternyata ada manajemen dan akuntansi. Nah, himpunan yang tak terhingga yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung, disebut himpunan tak terhingga, tidak dapat disebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu titik-titik artinya adalah seterusnya ya. Kemudian yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, notasinya 0 atau dalam kurungnya itu kosong. Nah, contohnya mahasiswa FEB Unut yang berusia 6 tahun. Jadi tidak ada ya mahasiswa yang usianya 6 tahun itu tidak ada, makanya himpunannya adalah kosong. Atau pernyataan yang kedua, Y manusia yang berkepala 3. Nah, tidak ada ya manusia berkepala 3 ya. Manusia ya kepalanya 1. Jadi merupakan himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, himpunan semesta dan himpunan bagian. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau elemen yang menjadi perhatian kita. Notasinya U atau S. Nah, himpunan bagian, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dipenuhi 2 syarat, yaitu, nah ini contohnya ya, langsung ke contoh. Setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Paling tidak ada sebuah anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi ini pernyataannya. Nah, notasinya adalah sebagai berikut. S-nya itu S. Nah, itu merupakan pernyataan S ya. Itu merupakan mahasiswa Unut. Kemudian yang A, mahasiswa FEB Unut. Kemudian yang B, mahasiswa jurusan akuntansi. Jadi ini lebih spesifik lagi ya. Berarti di sini himpunan S merupakan himpunan semesta, sedangkan himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Demikian juga himpunan A merupakan himpunan semesta bagi himpunan B. Hubungan ketiga himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi A merupakan bagian dari S, kemudian B merupakan bagian dari S, B merupakan bagian dari A, B merupakan bagian dari A, dan bagian dari S gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah komplement suatu himpunan. Nah, di sini jika S himpunan semesta dan A suatu himpunan yang terkandung dalam S, maka yang dimaksud dengan komplement dari A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Nah, adapun notasinya komplement A adalah AC atau A. Nah, ini contohnya. A sama dengan 1, 2, 3. Nah, di mana A merupakan anggota dari S. S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A pangkat C ya. A pangkat C merupakan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga contoh yang kedua. Kemudian yang kelima, himpunan yang sama atau dua himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah juga anggota B dan sebaliknya. Setiap anggota B juga merupakan anggota dari A. Nah, notasinya adalah A sama dengan B. Misalkan ya, contoh satu saja yang A.
Nah, A sama dengan terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan B sama dengan terdiri dari 4, 3, 2, 1. Nah, sama ya. Jadi isinya itu sama antara A dan B walaupun dibalik saja. Maka A sama dengan B. Itu contohnya. Kemudian himpunan ekuivalen atau setara. Nah, contohnya pengertiannya dulu. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, notasinya adalah sebagai berikut, bisa dilihat ya di notasinya. A sama dengan A, B, C. Nah, B sama dengan kol buncis terong. Terung itu ya tulisannya, aslinya terong. C sama dengan 1, 3, 5. Nah, maka NA sama dengan 3, NB sama dengan 3, karena di sini 3 ya, ada 3. NC sama dengan 3. Jadi A, B, C gitu. Nanti pernyataannya seperti ini. Ekuivalen. Kemudian yang ketujuh, jumlah himpunan bagian suatu himpunan. Jika himpunan A memiliki anggota sebanyak N atau N sama dengan A sama dengan N, maka atau N dalam kurung A sama dengan N, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N ya, itu ya, diperbaiki. Nanti dalam tulisan kalian silakan diperbaiki 2 pangkat N. Nah, contohnya, contoh yang 10 itu ya, 1 sampai 10. Nah, contohnya, perhatikan himpunan A sama dengan dalam kurung A, B, C kecil, kemudian panah N sama dengan 3. Nah, di sini ada jumlah dari himpunan tersebut ada 3 ya, 3 himpunan. Maka himpunan A akan memiliki himpunan sebanyak 2 pangkat 3. Karena rumusnya adalah 2 pangkat N ya, yang dapat dirinci sebagai berikut. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut, ada 8 ya. Nah, silakan diperhatikan. Kemudian sekarang masuk ke dalam diagram Venn. Diagram Venn yang ke-8 ini ya, contoh dari himpunan. Nah, diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan gambaran suatu himpunan atau gambaran himpunan dalam hubungannya dengan himpunan yang lain. Nah, ini contohnya, contoh dari diagram Venn itu nanti yang merah ini ya, gambar yang merah itu silakan diperhatikan ya. Nah, kita masuk ke operasi himpunan. Nah, yang pertama, operasi gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan atau B. Notasinya adalah A union B. Nah, di mana isinya adalah elemen A atau elemen dari B. Nah, misalkan A-nya itu terdiri dari 3, 4, 6, 7. B-nya 4, 6, 8, 9. Nah, notasinya atau diagram Venn-nya, maka A union B sama dengan 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi ada semua ya. Nah, diagram Venn-nya adalah yang merupakan anggota A dan B itu adalah 4 dan 6 karena yang sama ya. Jadi yang di luar dua bola yang bertemu itu ada 3, 4, 3 saja. 3, kemudian 4-nya itu ada di dalam dua bola yang bertemu, dan 6 itu ya. Nah, 7 ada di luar, 8, 9 juga ada di luar. Diperhatikan ya diagram Venn-nya ya, itu yang di tengah itu ada angka 4 dan 6. Kemudian operasi irisan atau interseksi. Nah, irisan dari himpunan A dan B atau himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus juga anggota B. Notasinya adalah A irisan B. Jika A irisan B dikatakan A dan B saling lepas. Jadi
Bisa dilihat ya, contohnya A, B. A, anggotanya adalah A kecil, B kecil, C kecil. B, anggotanya adalah A kecil, B kecil, D kecil. Maka A irisan B adalah A, B. Jadi kalau union itu ditulis semua dari anggotanya, kalau irisan itu yang sama saja. Nah, diagram Venn-nya adalah yang sama itu A dan B yang diarsir itu ya. Nah, kalau gabungan atau union itu diarsir semua. Nah, sedangkan kalau di irisan itu hanya yang sama yang diarsir ya. Huruf atau bilangan yang sama saja yang diarsir. Kemudian ada operasi selisih. Nah, di mana selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota A atau akan tetapi bukan anggota B. Nah, berarti A dikurangi B ya. Nah, misalkan contohnya bilangan A dan B. A terdiri dari 5, 6, 7, 8. Sedangkan B 1, 3, 5, 7, 9. Maka A selisih B, A dikurangi B sama dengan ada 6 dan 8. Nah, maka yang diarsir adalah sisanya ya, yang A diarsir. Pada diagram berikut. Kemudian selanjutnya operasi tambah. Nah, berarti sama ya, berarti ditambah yaitu A ditambah B. Hasilnya adalah A kecil, B kecil, C kecil, F kecil, G kecil. Nah, yang diarsir adalah yang di luar selain yang di dalam ya, selain D dan E. Nah, ini diagram V-nya bisa diperhatikan dan digambar silahkan ya, jangan sampai lupa. Nah, berikut ini merupakan hukum-hukum operasi himpunan. Nah, ini sudah ketetapan ya, silakan ditulis, jangan sampai lupa. Sama dengan B union A, kebalikannya ya. Dan lain sebagainya, ini silakan ditulis karena ini sudah ketetapan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan mengenai hukum-hukum operasi himpunan, ini sudah sifat atau ketetapannya. Di screenshot juga boleh, setelah itu nanti ditulis di buku kalian masing-masing. Nah, inilah contohnya ya, contoh dari misalkan kalian melakukan penelitian ya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 250 kakak warga suatu desa menyatakan 60 kakak pemilik sawah dan 110 kakak penggarap sawah. Nah, sementara itu ada pula 100 orang yang bukan pemilik sawah maupun penggarap sawah. Tentukan banyak kakak sebagai pemilik sekaligus penggarap sawah. Nah, ditentukan terlebih dahulu S sama dengan warga desa, berarti semuanya ya, merupakan populasi kalau dalam penelitian. Kemudian A merupakan himpunan pemilik sawah. Nah, pemilik sawah ada berapa? 60 kakak dan penggarap sawah ada berapa? Ada 110 kakak ya, himpunan penggarap sawah. Berarti yang B itu ada 110 kakak. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. N sama dengan A. Jadi banyaknya kakak sebagai pemilik dan sekaligus penggarap sawah adalah 20 kakak. Nah, silakan dipahami. Kemudian selanjutnya merupakan pengertian bilangan dan himpunan bilangan. Jadi ada 7 ya. Ada 7 apa ada berapa ini? Oh iya, ada 7. Yang pertama adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kita sudah mengetahuinya ya selama ini. Nah, bilangan bulat adalah, tapi akan saya ingatkan kembali ya, karena kita mempelajari mengenai himpunan.
Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Jika himpunan bilangan bulat dilambangkan B, maka B sama dengan dan sebagainya, berarti min 5 ke bawah ya. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat. Jadi semua angka itu merupakan bilangan bulat. Nah, sedangkan bilangan asli merupakan bilangan-bilangan bulat positif. Nah, jadi hanya yang positif saja. Nah, berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Itu ya, yang penting positif. Jadi min 1 itu bukan merupakan bilangan asli. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli dan 0. Jika himpunan bilangan cacah dilambangkan C, maka berarti ketika bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri dan juga hanya habis dibagi oleh 1. Nah, bilangan prima itu ada 2, 2 kan dibagi 1 ya 2. Nah, habis dibagi ya oleh dirinya sendiri, 2 dibagi 2 ya habis 1 ya. Kemudian 3 dibagi 2, 1,5. Nah, berbeda ya. Nah, habisnya itu berapa? 3 dibagi 3 merupakan hasilnya 1. Begitu juga dengan 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat. Nah, jika himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan Q, maka contohnya itu langsung ke contoh saja ya. Contohnya adalah Q 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tak dapat dihitung A per B. Nah, langsung lihat ke contoh saja, misalkan akar 3. Nah, 3 bisa tidak diakarkan, kecuali 9 ya, 9 bisa diakarkan, hasilnya adalah 3. Kemudian berapa lagi diakarkan? 5 diakarkan jadinya hasilnya berapa? 25 diakarkan hasilnya 5. Nah, sedangkan 5 diakarkan kan tidak bisa ya, irasional, merupakan bilangan irasional. Kemudian V itu kan merupakan 22/7 atau 3,14 ya. Jadi sebetulnya 3,14 sekian. Jadi merupakan bilangan irasional. Kemudian logaritma, log dari 5, log 6, log 7 itu merupakan bilangan irasional. Kemudian bilangan kelompok adalah sebuah bilangan yang bentuknya A plus B BI dengan A dan B bilangan-bilangan real dan I adalah lambang dari suatu bilangan yang bersifat bahwa kuadratnya sama dengan min 1. Jadi I pangkat 2 sama dengan min 1. Nah, dalam pernyataannya K sama dengan terdiri dari A plus B. B kali I, A, B adalah bilangan real dan I sama dengan akar min 1. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup WA ya. Pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan silahkan bertanya di grup WA. Kemudian setelah diskusi dilakukan, silahkan latihan soal dikerjakan. Jadi saya tidak menerima pertanyaan terkait Bu, jawaban dari nomor 1 itu apa, tapi terkait materi, nah mungkin nanti akan saya jawab, tapi misalkan tanya jawaban dari latihan soal ya tidak ya. Berarti silahkan bertanya terlebih dahulu mengenai materi, kemudian latihan soal 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan dikerjakan. Nah, untuk itu silahkan
dulu-duluan ya. Nomor 1, silahkan hasilnya di-upload di grup. Jawabannya itu difoto, kemudian Bu, nama saya, misalkan ya, nama saya Hilfa. Saya menjawab nomor 1, ini fotonya. Nah, fotonya dikirimkan. Nah, misalkan nanti benar, maka akan mendapatkan nilai. Salah juga mendapatkan nilai sih, nilai keaktifan ya. Nah, cepat-cepatan, siapa cepat dia dapat nilai tambahan. Silahkan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti misalkan tidak ada yang maju menjawab, maka dijadikan sebagai PR. Silakan diingat-ingat ya, di screenshot atau nanti saya kirimkan saja di grup WA ya soalnya, soal latihan pertemuan kedua ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.